semua orang pasti bisa mengakses Al-Quran. Hudan linnasi. Siapapun dia, selama manusia, dia bisa mempelajari Al-Quran. Kalau nggak bisa, yang salah Qurannya atau Tuhannya. Ngapain dia nurunin Quran tapi tidak bisa diakses oleh manusia? Ngapain nulis hudan linnas gitu? Ngapain hudan linnas? Iya. Lo al-waladu sirru abihi. Allah. Anak itu rahasia besar orang tuane, Mas. Bagaimana anak lihat wong tuane. Dalam sejarah itu tradisi penulisan ilmu tajwid itu sudah melahirkan berbagai macam buku ya, dan ratusan bahkan ribuan. Ya begitu-gitu aja. Dan hanya qiraati yang cukup sederhana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la istaqamu ala tariqatil asfainahum ma'an ghadaqa. Amma ba'du, yang saya hormati yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di podcast Jagat Aras. Edisi kali ini kita kedatangan Al-Mukarram Syekh Al-Ustadz hadir. Nggak usah al-mukarram gitu. Kurang itu. Alhamdulillah. Kurang ya? Abu ya? Siapa lagi Abu ya? Saya mukarram. Biasa aja lah. Subhanallah. Ayo. Baik Ustaz. Jadi ini datang ke sini pasti ada tujuan tertentu. Dari istilah kata, dari mana datangnya cinta, dari hati turun ke mata. Dari makna datangnya qiraati, dari Ustadz hadir ke Jagat Aras. Masya Allah. Ini dia ada Ustadz hadir. Kalau saya ketemu Ustadz hadir, identiknya bukan qiraati udah. Kalau saya kan chemistry. Ustadz hadir qiraati. Subhanallah. Ambil cocokologi Ustadz. Jauh. Entar tuh. Saya tuh ya Allah, kenapa ini? Gimana Ustadz? Ada apa? Enggak gimana-mana sih. Saya ke sini kan cuman ini aja, Mas. Memenuhi takdir aja. Memenuhi takdir, subhanallah. Takdir aja. Suratan takdir ya? Iya. Dan takdir itu hadir gitu. Siap Ustadz. Jadi gini Ustadz, saya kebayang qiraati itu udah Ustadz hadir udah. Karena kan pucuk pimpinan salah satu di Jagat Aras. Enggak. Itu pegangan Ustadz hadir. Terus kalau masalahnya hadir, apa? Berarti absen. Yoi. Tuh, jadi yang dari Ustadz sendiri nih. Sesungguhnya qiraati kan bagian dari metode ya. Yoi. Ada metode Umi, Tartila Bersajak, Baghdadi. Mungkin ada lagi metode Abi kali ya seperti itu. Ini metode qiraati. Sebagaimana tilawati dan sebagainya. Itu sepertinya kalau dari Ustadz kebayang-kebayang seriusnya atau serius-serius kebayangnya itu qiraati seperti apa sih metode qiraati ini? Ustadz? Maksud kebayang seriusnya atau serius kebayangnya itu gimana maksudnya? Ya karena kita punya perbandingan aja. Oke, punya perbandingan karena aja. kita punya perbandingan dengan metode lain, maka kita menilai metode qiraati jadi kayak wah itu metode yang serius tuh gitu. Padahal semuanya sama. Padahal namanya semuanya belajar ngaji ya semuanya sama. Belajar ngaji ya begitu. Belajar ngaji itu ya harus pakai aturan main. Pakai aturan. Membaca Al-Quran itu juga harus pakai aturan main. Aturan main salah satunya ya praktek ilmu tajwid. Ya udah kalau udah praktek ilmu tajwid, siapapun yang baca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, kan otomatis salah tuh Mas. Ya siapapun yang baca tidak dengan ilmu tajwid, otomatis salah. Otomatis itu. Dan makanya kan, nah kalau yang lainnya nggak pakai ilmu tajwid berarti moco sakarpe dhewe. Tidak secara objektif, tapi bacanya secara subjektif. Baik. Yang baik kan objektif apa subjektif? Objektif. Secara objektif. Betul. Ustadz ini kan kalau dikatakan master udah masternya qiraati. Jangan. Subhanallah, ini tawadu. Jangan kayak gitu, jangan. Luar biasa. Enggak, jangan. Saya ngikutin aja, saya ngikutin. Siap. Saya hanya mengalir ya. Yang lebih dulu aja daripada sampean. Oh iya juga. Saya hanya yang lebih dulu aja daripada sampean. Kalau seandainya sampean lebih dulu dari saya, mungkin juga beda. Masya Allah. Keadaannya. Jadi nggak ada yang namanya lebih ini itu enggak. Saya hanya lebih dulu aja. Allah.
Luar biasa ini konfigurasi. Kebayang. Loh, iya kok, logis kok, Mas. Kalau seandainya sampean lebih dulu, Betul. beda keadaannya. Beda, betul, Jadi nggak ada itu. Nanti dihapus saja itu, nggak ada itu Syekh Master apaan. Subhanallah. Kecil. Wah. Nah, terus Kemudian ini Ustaz kan sudah lama belajar qiraati, mendalami qiraati. Bisalah ke kami ini yang ada di Jagat Aras khususnya dan umumnya kepada rekan-rekan semuanya. Sejarah qiraati seperti apa sih? Kok bisa timbul ada metode qiraati? Sejarahnya seperti apa? Bisa di-share ke kita, Ustaz? Mbah Dahlan itu pernah berpikir kalau di apa namanya, di orang-orang dewasa itu ada IIKI, ada PTIKI gitu kan. PTIKI. Ada sekolah khusus Al-Quran, tapi udah gede. Buat anak-anak kok nggak ada sih? Buat anak-anak kok nggak ada sih? Nah, Ada situ. akhirnya bikinlah qiraati. Oh. Sederhana kok. Terus kedua, beliau sering kali melihat, beliau kan sering ya berkunjung ke masjid-masjid, musola-musola, sering kali dengar pengajian orang-orang ngaji di itu banyak sekali dijumpai kesalahan-kesalahan. Yang itu Jadi hal kemudian itu membuat muncul tergerak hati terpantik beliau, langsung. ya terpantik beliau terhadap itu, akhirnya ya bikinlah qiraati. Dan qiraati dibikin selama 10 tahun ya, beliau melakukan penelitian itu. Oh, selama 10 tahun itunya. 10 tahun. Itu Baru yang setelah mahal. itu baru di launching. Itu yang mahal. Oh, Masya Allah. Itu Satu yang dasawarsa. mahal. Itu yang mahal. Sampean hari ini bisa bikin metode kok. Semalam juga bisa. Allah Akbar. Itu yang mahal. Dan itu melalui penelitian. Bisa dikatakan mendapatkan laduni qiraati atau enggak? Melalui penelitian itu 10 tahun tuh harga yang sangat mahal ya. Itu melalui penelitian. Tulis, dicoba suruh baca ke anak-anak, anak-anak nggak nyaman, buang, ganti lagi. Begitu anak-anak nyaman disimpan, anak nyaman simpan, sampai ketemu di jilid 3 mentok habis. Oh. Nggak kebayang lagi itu beliau mau diapain lagi itu di situ mentok. Di situ satu malam beliau langsung lihat ada tulisan gitu. Di impian itu ada impian atau ya. Keimpian. Dan buru-buru bangun dan bangun istrinya supaya cepet-cepet ngambilin pulpen ya. Dia mau nyatet, ditulis, dicatatlah, jadilah qiraati 4, 5, dan 6. Oh, luar biasa, luar biasa. Makanya beliau selalu bilang, kenapa qiraati, kenapa idhar itu ada di akhir, terus ifa ada di jilid 4, matobi ada di jilid 2, gitu kan. Rahasia-rahasianya. Beliau selalu bilang, saya tidak ikut ngarang. Qiraati itu minallah. Allah. Qiraati itu minallah. Saya tidak ikut ngarang. Saya tidur, saya melihat ada tulisan, saya tulis, itu tugas saya. Allah. Dia selalu bilang begitu. Siap. Makanya yang mahal di qiraati kan saya pikir-pikir juga karena itu juga. Coba dalam sejarah itu tradisi penulisan ilmu tajwid itu sudah melahirkan berbagai macam buku ya, dan ratusan bahkan ribuan. Ya begitu-gitu aja. Dan hanya qiraati yang cukup sederhana aja, ngumpulin matobi'i, contoh-contoh matobi'i dikumpulin jadi satu. Contoh ifa dikumpulin jadi satu, dan hanya beberapa kalimat, beberapa kata saja. Idgham biguna, idgham bilaguna, idhar, apa semua materi tajwid dikumpulin. Rajin dikumpulin sama beliau ya. Nah, dan itu diurutkan sedemikian rupa menjadi sebuah metode yang keren. Berarti beliau ini juga sebelumnya pernah belajar metode sebelumnya juga. Udah pasti. Iya, Tidak mungkin sekedar bikin, pasti karena ada hubungan dengan yang lainnya. Betul. Ustaz, tadi katanya berawal dari melihat anak-anak kecil ya, ada orang dewasa kemudian inspirasi dari anak-anak kecil. Kira-kira dari Ustaz nih, kalau untuk menghadapi anak kecil, cara untuk menghadapi anak kecil biar tekun, istiqomah belajar ngaji itu, cara menghadapinya seperti apa? Anak-anak yang dewasa kan udah seperti ini, anak-anak yang kecil itu seperti apa? Anak-anak itu nggak bisa ya, anak-anak itu nggak bisa kita harus press secara langsung, nggak bisa ya. Ada cara tersendiri bagi mereka karena mereka masih dunia anak ya, dunia kecil. Yang pasti itu kalau ada hubungannya dengan anak, kalau kita bicara anak, jangan lupa
orang tuanya. Jangan Jangan lupa orang lupakan orang tuanya. Jangan lupakan berbicara orang tuanya. Maksudnya apanya? Lo Izinnya? al-waladu sirru abihi. Allah. Iya. Al-waladu sirru abihi. Iya, anak iku rahasia besar orang tuane, Mas. Iya. Subhanallah. Bagaimana anak lihat wong tuane. Orang tuane. Ada yang nanya sama aku, Pak, gimana caranya buat anak ini mau ngaji, mau sembahyang? Aku bilang, lah orang tuanya Islam apa Kristen? Aku bilang, masuk Islam dulu, baru kita suruh sembahyang sama ngaji. Orang nanya, orang kan gitu kan, Pak, biar gimana caranya? Orang tuanya ntar ini bukan agama Islam lagi, kok suruh sembahyang sama ngaji, ya angel. Betul. Lah kita nggak bisa juga suruh anak ngaji sementara orang tuanya nggak ngapa-ngapain. Allah. Nggak boleh lah. Betul. Al-waladu sirru abihi. Luar biasa. Al-waladu sirru abihi. Catet, Kang. Masya Allah, di bol garis bawah ya. Iya, Emas garis tinta bawah. perak. Tinta perak, bawahnya terjemahin. Masya Allah. Anak baik yang ditanyain orang tuanya. Masya Allah. Betul. Sebaliknya anak nggak jelas, orang tuanya akan ditanyain. Wah, anaknya siapa ya? Ngono. Betul. Jadi kalau bahasa itu mah, buah itu nggak jauh dari pohonnya jatuh ya. Ya kecuali ke bawah angin. Kecuali buah. Siap. Masya Allah. Jadi kalau ngomongin ya apa bagaimana anak ini, jangan lupa bicara juga tentang orang tuanya. Yang orang tua. Orang tua sekarang rame-rame anaknya suruh ngafalin Quran. Anaknya suruh ngafalin Quran. Dia tinggal enak-enakan. Malam nonton TV. Allah. Ngabisin sinetron berserial-serial. Ngaji enggak. Biasanya Ya enggak. dilihat orang tuanya Sulit, ada riadah khusus apa enggak ke anaknya. Kasihan Itu salah anak satunya. itu. Betul, Kasihan kasihan. anak. Berat jadinya kan anaknya. Berat jadinya. Kalau mungkin kalau di Newton kan Yo. berapa Newton, berapa ribu itu udah nggak kehitung ya. Al-walad Sirru abihi, Masya Allah. Ini Ustaz, ini kan kiroati itu bagian dari seninya ngajarin Quran ya, metodenya ngajarin Quran. Sesungguhnya yang paling Ustaz hadir bikin jatuh cinta ke kiroati itu di sebelah mananya? Benar, Ustaz udah karena pernah dia benar. belajar metode yang lain kan? Karena dia enggak, saya enggak pernah belajar metode. Alhamdulillah saya enggak. Langsung ke kiroati? Iya, ya kebetulan aja ketemu, bukan langsung dipertemukan sama yang semuanya bahasa. itu kebetulan aja. Oh, oke. Ya mau kebetulan atau memang sudah garisnya atau enggak digariskan juga kita bawa garisan sendiri. Oh, garisan sendiri ya, perlu meteran ya, kalau meteran. Ya, pokoknya kita inilah, Betul. ya ngono ikulah. Karena bener aja, kalau kiroati bener aja, kiroati bener aja. Ada kiroati salah, ya saya ini. Maksudnya benar apa? Ya memang dia kumpulan apa? Contoh-contoh bacaan yang ada di ilmu tajwid. Iya, itu. Dan itu contohnya langsung real dari Quran. Bukan dari kalimat bahasa Arab lain ya. Oke, kalau masih di jilid 1, 2, oke lah. Oke lah, karena itu apa untuk memperkenalkan huruf. Yang pastikan yang benar memang harus kalimat Arab. Bukan tiba-tiba dan pakai bahasa Indonesia, bukan huruf-huruf tajwid baju di toko misalnya gitu. Loh, baju di toko ngapain? Apa hubungannya sama huruf tajwid sama baju di toko? Bukan mengingat atau apa? Memperkuat? Malah menjauh. Malah menjauh. Ngomongin huruf qalqalah itu kan. Ba, jim, dal, po, dan kop. Nah, itu kan kof, to, ba, jim, dal. Tiba-tiba baju di toko. Kan kita harus ngebayangin baju dulu di toko, baru kemudian balik ke ini huruf. Kenapa nggak langsung aja kof, to, ba, jim, dal? Daripada ngajak balik lagi ke toko habis itu ngebayang, habis itu ntar di jalanan mesen Grab. Capek, mampir warung, malah kelamaan. Orang dulu ngajarin ngaji itu alif kayak tiang listrik. Sejak kapan alif kayak tiang listrik? Oke. Iya. Siap. Pak, kayak perahu. Ya kalau anak-anak udah pernah lihat perahu, anak-anak gurun. Anak-anak yang gurun, yang di gunung, belum pernah lihat perahu, ngebayangin perahu, setengah mati pusingnya. Betul. Iya. Luar biasa. Kan harus ke gurun dulu, ke perahu dulu, gitu. Ribet. Ustaz, kalau zaman sekarang kan anak-anak ada yang kecerdasannya visual, kinestetik, audio visual. Itu
apakah qiraati cenderung ke 3 anak gitu atau hanya visual aja yang Semuanya, semua orang bisa, mau visual, mau kinestetik, mau dia apa itu semua bisa. di cover sama qiraati? Semua Kenapa? Karena Quran itu kan Quran itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun. Oleh siapapun. Siapapun dia. Jadi ini bukan materi pelajaran kayak matematik, fisika, biologi yang tentunya butuh apa namanya basic daripada orang itu ya, daripada masing-masing kita ya. Tapi kalau Quran enggak, semua orang pasti bisa mengakses Al-Quran. Hudan linnasi. Hudan linnas. Linnas itu kan iya. manusia. Manusia, seluruh manusia. Siapapun dia, selama manusia, Baik, dia bisa mempelajari Al-Quran. Baik, Ustaz. Kalau nggak bisa, yang salah Qurannya. Yang salah Qurannya. Atau Tuhannya. Ngapain dia nurunin Quran, tapi tidak bisa diakses oleh manusia? Ngapain nulis hudan linnas gitu Ngapain hudan linnas? Iya juga. Bahkan ada dua, ada hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Jadi kita ini orang muslim bisa 2 kali mengakses Al-Quran. 1 sebagai manusia, 2 sebagai orang muslim. Sebagai orang yang bertakwa. 2 kali kita punya kesempatan. Kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan baik-baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Ustaz, ini kalau ke anak-anak muda yang kira-kira malas ngaji, kira-kira Ustaz muda yang malas ngaji, yang anak-anak muda biar cepat tadi paham kepada hudan linnas, hudan lil muttaqin, itu seperti apa Ustaz? Anak muda biar memotivasi. Malas ngaji, anak muda malas ngaji. Ya ntar dulu lah, itu angel itu Mas. Bicara kayak gitu itu angel, karena lihat dulu lingkungannya kan. Lihat dulu lingkungannya dong. Tahu-tahu kita anak muda tongkrongan diajak ngaji gitu ya angel, sulit. Betul. Enak nongkrong diajak ngaji. Prosesnya panjang seperti ngopi itu. Dulu biasanya. Iya, ngopi ajak ngopi dulu ya kan. Baru ujungnya qiraati. Ujung-ujungnya diajak ngaji. Prosesnya panjang, ini nggak bisa langsung. Anak nongkrong diajak ngaji angel. Anak nongkrong diajak jarah cepet. Baik Ustaz. Ustaz, 2 pertanyaan terakhir ini. Sebetulnya nasihat untuk santri jaga taras nih yang sedang belajar qiraati. Biar tambah istiqomah, yang belum percaya diri tambah percaya diri, yang belum semangat, yang semangatnya sudah 100% tambahin 110%, yang masih lagi masa-masa mencari motivasi biar tambah motivasi. Tadi ya, saya mau pakai konsep tadi ya, dia al-walad siru abihi. Bagaimana murid, bagaimana gurunya juga. Ya kan? Bagaimana gurunya juga. Iya, makanya Padaran selalu bilang. Padaran tuh pernah bilang gini, nggak ada anak yang bodoh. Yang ada itu guru yang nggak bisa ngajar. Astagfirullah. Istighfar Mas, yang banyak. Tobatlah. Kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggak ada anak yang bodoh. Yang ada itu guru yang nggak bisa, yang belum berhasil, yang nggak bisa ngajar. Kenapa ya? Karena tadi Al-Quran itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun. Betul. Hudan linnas, hudan lil muttaqin tadi ya. Yoi guys. Allah. Nah, kalau mau anak-anak bagus, ya gurunya harus kasih contoh dulu yang bagus. Allah, itu yang jadi luar biasa itu. Iya dong. Masa nyuruh anak-anak gurunya kagak ngasih contoh. Betul. Nyuruh anak ngaji, gurunya harus ngaji duluan. Siap, Ustaz pasti punya kata-kata penyemangat nih selama mengajari qiraati untuk diri Ustaz sendiri kan. Sayangi guru, hormati teman. Sayangi guru, hormati teman. Sebalik. Sayangi guru, hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid budiman. Allah, luar biasa ya. Luar biasa Ustaz ini. Luar biasa. Jadi banyak ngaji lah, banyak ngaji. Orang ngaji itu nggak ada ininya, nggak ada ruginya, banyak ngaji. Dan dia jadi amalan tersendiri orang kalau banyak ngaji. Amalan tersendiri. Iya kan? Luar biasa. Jadi amalan, nggak terasa jadi amalan tersendiri. Betul. Jadi kata hadis tuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkannya. Iqra'ul Qur'an. Ya. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, insyaallah di hari kiamat akan menjadi
pembawa syafaat bagi yang membacanya. Ah. Semoga kehadiran Ustadz membawakan inspirasi bagi kita semuanya, Yoi, guys. menjadi berkah untuk kita semuanya, khusus santri Jagat Naras dan umumnya kita semuanya yang hadir di sini. Yoi, guys. Terima kasih Ustadz. Nahdlatin bilhamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.